Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil jabbar mukawwiril laili wan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim wa salawatullah alaihi wa ali kullin wa sayyiris salihin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah di Masjid Ikhwanul Qarib yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di subuh hari ini Allah membangunkan kita dari kematian kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan juga ibadah-ibadah sebelumnya, qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal-amal kebaikan bagi kita. Tentunya keberangkatan kita dari rumah kita masing-masing, mulai dari kita tadi dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuasaan, bukan karena keperkasaan kita, tapi itu semua karena izin, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kaki, tangan, semuanya bisa bergerak dan kemudian kita keluar dari rumah kita masing-masing, masuk ke masjid ini. Dan ini adalah sesuatu yang tentunya merupakan anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita turun dari rumah kita masing-masing, mudah-mudahan juga karena kita meniatkan diri untuk sholat subuh berjamaah, seiring dengan sholawatnya malaikat mendoakan kita semua, yang mudah-mudahan juga kita diberikan kesejahteraan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, termasuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah serta taufik Allah, mampu mencontoh, mentauladani segala jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul akhir kita sama-sama juga mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, syukur kita pula pada kesempatan ini karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita senantiasa berdoa kehadirat Allah ketika mulai memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita diminta kepada Allah keberkahan masuk kepada bulan Rajab. Sudah kita lalui bulan Rajab dan hari ini kita masuk kepada bulan Sya'ban, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh dengan keberkahan, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan tentunya di bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan hidangan-hidangan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya adalah bulan obralnya pahala. Di dalamnya adalah bulan maghfirah, bulan rahmat dan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bahwa Ramadan yang akan kita lalui nanti dan hari ini bulan Sa'ban yang sudah kita lalui lebih baik dan terbaik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, kita memasuki pembahasan kita berikutnya. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang apa, Ibu? Pada bulan yang lalu kita membahas tentang apa, masih ingat? Hilap bin poho. Hilap dehnya. Masya Allah. Tentang sabar. Tentang kesabaran. Akhlak bersabar. Bagaimana hakikat daripada sabar? Sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi musibah, sabar ketika mendapatkan perintah Allah, sabar ketika menghindari larangan-larangan Allah. Semua bentuk-bentuk daripada kesabaran, di mana kesabaran itu adalah menahan agar kita senantiasa menyadari bahwa itu semua adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu kan. Surat Al-Baqarah mengabarkan kepada kita wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puncak daripada orang-orang yang bersabar itu selalu beristirja. Istirja itu mengembalikan segalanya kepada Allah. Menyadari dirinya tidak punya apapun. Yang awalnya tidak ada akan tidak ada lagi. Karena sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya juga akan kembali kepada Allah. Apapun yang dimiliki, apapun yang kita dapat, apapun yang kita bangga-banggakan semuanya akan hilang. Karena semuanya itu milik Allah dan dikembalikan kepada Allah. Saat kita lahir pun tidak membawa apa-apa, kembali juga sudah tidak membawa apa-apa lagi kecuali amalan. Karena itulah menyadari itu semua, tidak ada yang patut dibanggakan, tidak ada yang patut kita tinggi-tinggikan karena semuanya milik Allah. Sehingga ketika musibah datang, kembalikan kepada Allah bahwa itu adalah kudrah iradah Allah, izin Allah. Ketika kita diberi kekayaan, kaya pun itu adalah milik Allah. Suatu saat akan diambil lagi. Maka ada satu kata-kata indah dari orang Arab itu tertulis di kendaraannya itu, kaiba abki idza kana sayudahabah pan nafsulati tamliku fihi dahiba. Mengapa saya harus menangis dengan sesuatu yang hilang daripadaku sedangkan jiwaku pun akan hilang, sudah tidak akan ada. Sehingga itulah diantara hakikat daripada kesabaran. Dan hari ini hadirin rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan al-faslus salis fi halqi at-tawakkul, fi halqi tawakkul ala Allah taala wal i'timadi ala nafsi. Ada dua hal di situ. Yang pertama adalah at-tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah, wal i'timad ala nafsi. I'timad ala nafsi itu menyandarkan diri kepada diri sendiri. Tapi nanti jangan dipahami ketika kita melakukan satu, udahlah saya mengandalkan diri saya karena saya ini pintar, saya ini smart, saya ini punya apapun, maka tidak ada penyandaran kepada Allah. Nah itu juga salah, nanti akan ada pembahasannya. Karena itulah hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengkaji ini, di mana ini adalah karya daripada Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Kata beliau, al-muslim, seorang muslim itu la yara tawakkul ala Allah ta'ala fi jami'i a'malihi wajiban hulukiyan
wajiban pulukian payahsib, bahwa seorang muslim itu tidak melihat, tidak memandang ketawakalan kepada Allah itu fi jami' a'mali, dalam seluruh rangkaian amal-amalnya, pekerjaannya itu merupakan sesuatu wajiban hulukian, hal yang hanya bersifat akhlak saja. Jadi yang namanya bertawakal kepada Allah bukan hanya sekedar akhlak gitu. Meskipun pembahasan hari ini adalah akhlak. Bal yarahu paridotan diniyatan, tapi dia memandang, seorang muslim hendaklah dia memandang bahwa tawakal itu adalah kewajiban agama. Ya. Wa ba'dahu aqidatan islamiyatan, dan setelahnya itu dia dalam bentuk keakidahan, keyakinan Islamiyah. Jadi di dalamnya bukan hanya hal yang bersifat akhlak, tapi di dalamnya juga ada akidah, ada keyakinan. Wa dzalika li amrillahi ta'ala, dan hal itu adalah karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian semua orang-orang yang beriman. Ya. Dan hendaklah kamu sekalian itu bertawakal. Tawakal itu memang hakikat inti secara bahasa berserah diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sama dengan al-Islam, total obedient, penyerahan diri secara total kepada Allah. Tapi di dalamnya tentu tidak lepas dari apa yang namanya ikhtiar. Ada yang namanya usaha. Wa qawlihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaklah mereka orang-orang yang beriman bertawakal. Lihada, karena inilah hadirin rahimakumullah, kana tawakkul al-mutlaq 'alallahi subhanahu wa ta'ala juz'an min aqidatil mu'min billahi ta'ala. Karena dengan dasar inilah ya, ketawakalan kepada Allah itu tawakal yang mutlak ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan juz'an, bagian daripada apa? Min aqidatil mu'min, dari akidah keyakinan seorang yang beriman kepada Allah. Maka tadi dikaitkan dengan al-i'tibad ala nafsi. I'timad ala nafsi itu bersandar diri kepada diri sendiri. Memang ada pepatah Arab, al-i'timadu ala nafsi asasun najah, katanya. Ya, bersandar diri kepada diri sendiri itu adalah merupakan dasar kesuksesan, dasar keberhasilan. Kalau dalam hal misalnya ketika berujian, ya, di ujian UTS, UAS dan lain sebagainya di sekolah, maka itu tidak boleh mengandalkan orang lain. Jadilah diri sendiri, jawab diri sendiri sesuai dengan kemampuan sendiri, dan itu adalah dasar kesuksesan. Al-i'timad ala nafsi asasun najah. Tapi dalam hal kehidupan ini, ketika penyandaran diri kepada diri sendiri itu tidak boleh lepas dari sebuah keyakinan bahwa itu semua karena izin Allah, karena kekuasaan Allah, dan kembali segalanya kepada Allah. Wal muslimu id yadinullahu ta'ala bitawakkul alaihi wal itrahi al kamil baina yadaihi la yafham minat tawakkul ma yafhumuhu al jahiluna bil Islam wa husumi aqidatil muslimin min anna tawakkul mujarradur kalimati taluquha al alsan. Jadi namanya tawakal itu bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Udahlah bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tapi hanya sekedar ucapan
di bibir saja. Wala ta'ihal qulub, dan tidak ada di dalam hatinya. Wa tataharraku biha asyafah, dan bukan hanya sekedar hanya apa saja ucapan di lisan saja. Wala tafhumaha al-uqul, wala tafhamuha al-uqul, dan tidak dipahami dengan akal. Dia hanya mengucapkan secara lisan tapi tidak di dalam hati. Dia mengucapkan hanya sekedar dalam membasahi bibirnya tapi hatinya tidak meyakini. Dan akalnya tidak memahaminya. Au tatarawwa'aha al-afkar, atau hanya yang tidak dipikirkan, ya. Au huwa nabdul asbab wa tarkul amal. Dan sementara ini dia tidak melihat kepada sebab dan meninggalkan amal. Jadi kalau kita ini ada satu ketika, hadirin rahimakumullah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa untanya. Ketika untanya itu tidak diikat, dia simpan saja begitu. Kemudian masuk ke Rasulullah, lalu Rasulullah, dari mana engkau? Aku dari satu tempat ini. Bagaimana? Apakah untamu sudah kamu ikat? Tidak ya Rasul, kan ada Allah. Nah itu mah nganggap satpam kepada Allah. Usaha dulu baru tawakal. Sudahlah, nanti juga ini kita sukses. Kalau tidak belajar tidak akan berhasil. Karena itulah di sini diantaranya, ya, waridho bima tajri bihi al-af'ala abada balil muslim yafham. Akan tetapi seorang muslim itu memahami at-tawakkul alladhi huwa juz'un min imanihi, ya, yang itu adalah merupakan bagian daripada keimanan, wa aqidatihi, dan keakidahnya, keyakinannya, annahu ta'atullah, bahwasanya dia taat kepada Allah dengan cara apa? Biihdari kafatil asbab al-matlubah li ayyi amalin, dengan cara menghadirkan seluruh sebab-sebab al-matlubah yang diminta, yang dibutuhkan, li ayyi amalin minal a'mal, dari untuk seluruh amal-amal, seluruh pekerjaan-pekerjaan, allati yuridu muzawalataha, yang akan dikerjakannya, waduhul fiha, dan akan masuk dia di dalamnya. Jadi artinya apa? Hakikat daripada ketawakalan kepada Allah itu kita hadirkan dulu sebabnya. Jadi ada sebab-sebab. Kalau mau sukses, misalnya saja begini Bapak dan Ibu sekalian, kita kan menginginkan bahwa keluarga itu inginnya adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, penuh kasih sayang di dalamnya. Ya sudahlah, kita jalani saja apa adanya. Tidak dibentuk, tidak ada usaha ikhtiar. Bapaknya henteu usaha, cicing we di imah. Kira-kira bakal sakinah? Moal. Tentu orang suami harus mencari nafkah. Si ibu juga sama, diam saja di rumah, tidak beres-beres, tidak ini, tidak ada usaha untuk membentuk satu keluarga, tidak akan terjadi. Tapi maka hadirkan dulu. Sama hanya ketika kita menginginkan anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang manfaat, maka hadirkan dulu sebab-sebab supaya anak pintar itu bagaimana usahanya. Usaha pertama misalkan apa? Menyekolahkan, masukkan ke sekolah. Tidak cukup di sekolah, masukkan ke madrasah. Tidak cukup ke madrasah, bimbing mengajinya di rumah. Nah itu adalah sebab-sebab untuk supaya anak menjadi soleh. Udahlah, serahkan saja kepada guru. Tidak cukup hanya sekedar menyerahkan. Tentu ada hal-hal usaha yang lain. Maka hadirkan itu semua. Lalu nanti di akhir ketika anak itu soleh wae misalnya, mungkin saja ada hal-hal yang lain penyebab anak kita tidak soleh, kan begitu. Jadi pada dasarnya apapun yang kita lakukan dalam rangka kita tawakal kepada Allah itu tidak berarti kita diam.
tidak berarti kita berdiam diri saja, tapi harus ada ikhtiar dan usaha. Kadang-kadang kan ada bahasa kumaha engke gitu. Udahlah tawakal kumaha engke nu kumaha brehna we kan gitu. Kumaha brehna. Aduh ini bawa payung, mau hujan kumaha engke we lah. Bisa ngiuhan, bisa bisa ini kan begitu. Padahal tidak tahu di jalan pasti mungkin saja ada halangan, ada itu, ada ini, akhirnya tidak sampai juga. Karena itulah hadirkan dulu sehingga ada peribahasa Indonesia itu sebelum sedia payung sebelum hujan. Nah, sedia payung ini sebabnya. Jadi ketika ada hujan, lalu ketika ada hujan lalu kita pakai payungnya kalah ngapung. Nah, itu mah sudah beda lagi. Yang jelas sudah ada usaha karena angin besar pakai payung terkuat, anginnya kena puting beliung, wah habis. Nah itu bukan berarti tidak ada usaha. Maka dari itu kita hadirkan dulu sebabnya gitu. Maka dari situ ya bi ihdari kafatil asbab al matlubah li ayyi amalin minal a'mal allati yuridu muzawalataha wa duhula fiha. Maka inilah diantaranya hadirin rahimakumullah, fala yakma fi samratin, jangan sekali-kali dia itu lihat kepada hasil, ya. Fala yakma, jangan tomak gitu, tomak kepada fi samratin kepada hasil biduni ayyuk dama asbabaha, tanpa ada mendahulukan sebab-sebabnya. Wala yarju natijatan, ya, dan dia tidak berharap satu nilai ma biduni ayyadoa muqaddamataha, tanpa dia meletakkan dulu pendahuluannya. Artinya tadi sebab-sebabnya. Gairu anna mudi'a ismari tilkal asbab wa intaji tilkal muqaddamat yapuduhu ilallahi subhanahu wa ta'ala idhuwa al-qadir alaihi dunasiwa. Karena diantaranya itu ketika kita menghadirkan dengan kita ini anna maudu'a ismar, jadi bahwa hasil itu adalah milik Allah. Apa yang terjadi itulah milik Allah, tapi setelah dihadirkan sebab gitu. Setelah ada usaha. Patawakul indal muslim idhuwa amalun wa amalun. Nah, ada dua kata Pak. Di bahasa Arab masa kedik istilahnya beda arti. Amalun wa amalun. Apa bedanya? Amal dengan amal. Kalau yang pertama pakai huruf ain. Yang kedua pakai huruf alif. Amalun wa amalun. Tawakal kepada Allah bagi seorang muslim itu adalah amal, pekerjaan, mengamalkan, tapi ada juga amal. Amal itu harapan. Jadi ada amal dulu lakukan dan harapan. Ma'a hudu'i qalbin wa qalbihi hudu'i qalbin wa tu'maninati nafsi. Dengan cara dia menyerahkan diri dengan ketundukan hati dan ketenangan jiwa, wa i'tiqadin jazimin, dengan keyakinan yang kuat annama sya'allahu kan. Masya'allahu kana, meyakini dengan penuh ketundukan hati di dalam dirinya bahwa dia tidak punya apapun, tidak ada daya dan upaya. Lalu ada sebuah keikhlasan, lalu yakini juga annama sya'allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Wa annallaha la yudi'u ajra man ahsana amala. Bahwa annama sya'allah, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Wa malam yasa, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun.
Kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Maka ada satu doa, ya, la mani'a ila wal Allahumma la mani'a ila mana tawala ya wala yang paudal jadi mingkal jadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya liman mana tawala roda lima kodoita wala yang paudal jadi mingkal jadi. Itu doa di mana di situ adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Kalau udah kita sudah ikhtiar, sudah selesai semua apa yang kita lakukan, sudah tinggal ketawakal kepada Allah dan berdoa Allahumma la mani'a lima ataita. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun siapa yang dikehendaki apa yang diberikan olehmu. Lima ataita wala mutiyat liman manata, dan tidak ada orang yang bisa memberi, ya. Liman manata, orang kepada orang yang engkau larang, engkau halangi. Wala mu'tiya liman manata wala roda lima kodoita, dan tidak ada yang bisa mengembalikan, menolak apa yang sudah dikodokkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Nah, disitulah kita bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muslimu id yu'minu bisunanillahi ta'ala fil qauni fayu'idu lil amali asbabaha al matlubah laha wa yatafarragu al juhda fi ihdariha wa ikmaliha. Di mana seorang muslim itu ketika dia mengimani dengan sunnah-sunnah Allah, sunnatullah itu kejadian-kejadian udah yang memang itu adalah kehendak Allah. Fil kauni dalam hal kejadian, fayu'idu lil amali, dan dia mengembalikan, ya, kepada amal asbabaha, jadi kepada sebab-sebabnya al matlubah yang dibutuhkan, wa yastaprigu al juhda fi ihdariha, dan dia senantiasa untuk menghadirkan sebab-sebabnya untuk penyempurnaannya. La ya'taqidu abadan annal asbab wahdaha kapilatan bitahqiqil agrad. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh bahwa kita ini mampu, gitu. Bahwa dengan sebab-sebab itu adalah sebab karena kekuasaan kita, karena kita mampu. Tidak, semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Jadi amal husul ala nataid, ya, wal paud birrogoib faqad wakala amrohuma ilallahi ta'ala. Dan hasil daripada apa yang kita harapkan dengan an-nataid dari nilai itu, kemenangan dari apa yang kita harap itu, faqad wakala amrohuma ilallah. Dan itu semua karena diwakilkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Idhuwa al-qadir ala dalika duna ghairihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha kuasa, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Idhuwa al-qadir, maha kuasa, ala dalika duna ghairihi. Wa anna ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa apa yang dikehendaki akan terjadi, wa malam yasa, dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi, ya. Wa min huna kanat nadratul muslim ilal asbab. Karena itulah seorang muslim itu hendak melihat kepada sebab. Annal i'tibad alaiha wahdaha wa i'tibaroha hiya kullu syai'in fi tahqiqil matlub kufrun wasirkun, ya. Bahwa ketika kita ini menyandarkan diri hanya kepada apa kemampuannya, wa'tibarohu hiya kullu syai'in fi tahqiqil matlub, segala sesuatu kepada hakikat yang diminta, kufrun wasirkun, itu merupakan kekafiran dan kesyirikan, ya. Yatabarra minhu wa anna tarkal asbab al matlubah li ayyi amalin wa ihmalaha wa huwa qadirun ala idadiha wa ijadiha fiskun. Begitu juga ketika meninggalkan sebab, ya.
Jadi kita tidak mendatangkan sebab yang dibutuhkan li ayyi amalin wa ihmalaha, dan kemudian mengabaikannya, wa huwa qadirun, dan dia merasa bahwa dirinya mampu ala i'dadiha untuk menyiapkannya, wa ijadiha, dan mengadakannya. Fiskun itu merupakan kefasikan. Kalau merasa diri percaya di diri sendiri, udahlah kita mampu tanpa menghadirkan Allah, tanpa menghadirkan sebab juga, maka itu ada kefasikan, ada kekafiran, bahkan sampai kepada kemusyrikan. Ya. Wa maksiatun, ya, yuhawwimuha wa sayastaghfirullah ta'ala minhuma. Karena itulah dia mesti beristighfar. Jadi kalau kita ini dalam usaha, dalam apapun, hanya menyandarkan kepada kemampuan kekuasaan kita tanpa menghadirkan sebab, tanpa menghadirkan keyakinan kepada Allah, maka segeralah beristighfar. Memohon ampun bahwa itu semua karena kekuasaan Allah. Sebab-sebabnya, maka inilah hakikat daripada tawakal kepada Allah. Wal muslimu fi madrati hadihi ilal asbab mustamidan, ya, falsafataha min ruhi islamiyah. Seorang muslim dalam hal pandangannya kepada sebab-sebab ini mustamidun falsafatuha, maka ini tersandarkan kepada falsafah hidupnya min ruhi islamihi, dari spirit keislamannya, wa ta'alimi niyat nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disandarkan kepada ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak Rasulullah kana fi hurubihi. Nah, Rasulullah saja Bapak dan Ibu sekalian, ini di sini ceritakan kana fi hurubihi, ketika beliau menghadapi peperangan atau wilayah yang panjang, al-adidah yang beragam, la yahudu ma'rokatan hatta yu'iddaha laha uddataha. Beliau itu tidak ujug-ujug perang, tapi beliau menyiapkan segalanya, perangkatnya, amunisinya. Jadi istilahnya tidak asal nyerang, tapi disiapkan segalanya, ya. Jadi hatta yu'iddaha laha uddataha, sampai beliau menyiapkan untuk peperangan itu persiapannya, wa yuhayyi laha asbabaha, dan menyiapkan sebab-sebab keberhasilannya, ya. Fayahtaju hatta makanal ma'rokah wa zamanaha, sampai beliau menyiapkan dulu tempatnya, menyiapkan dulu di mana letak peperangannya, gitu ya. Itu adalah satu dalam hal tawakal, ingin menang tapi beliau ada usaha dulu. Siapkan peperangan itu, atur strategi supaya peperangan itu mendapatkan kemenangan, gitu. Tidak ada asal menyerang, keun weda kuat najanda 2000 tapi tidak ada persiapannya, mungkin kalah, bisa dikalahkan dengan 100 orang, kan begitu. Payah taruh hatta makan al-ma'rokah wa zamana, sampai kepada tempatnya, timingnya yang tepat. Faqad usiro anhu annahu kana la yasunnu gorotan fil har illa ba'da ayyab ruda al-jawad. Beliau itu tidak melakukan peperangan pada saat panas terik. Bayangkan ketika perang, udahlah nanti sudah adem, sudah ini. Jadi di situ sebagai satu contoh bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawakal kepada Allah. Nah, setelah bertawakal, ketika menghadapi peperangan itu ada satu doa. Jadi kalau ada satu hal ini, doanya ini, ya. Allahumma ya munazzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Jadi ketika peperangan begitu. Setelah tawakal. Jadi ya Allah, Allahumma munazzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab dan yang memerangi musuh, ihzimhum, seranglah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah atas penyerangan mereka. Wa kadalika kana hadyu sallallahu alaihi wasallam fil jam'i bainal asbabil madiyah war ruhiyah.
Sebab-sebab juga bukan hanya sebab materi, tapi juga sebab ruhani. Bukan hanya kita ini ya, sebab diantaranya untuk kita menuju satu tujuan itu, tadi kita sebelumnya menjelaskan tentang sabar. Antara sabar dengan tawakal ada ikhtiar. Sama halnya antara qada dengan qadar ada ikhtiar. Menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai cobaan, menghadapi apapun, lakukanlah dengan kesabaran. Setelah bersabar dia berikhtiar, setelah berikhtiar dia bertawakal. Tahan. Kemudian prosesnya adalah diantaranya dia berikhtiar menghadirkan sebab-sebab tadi, dan menghadirkan sebab-sebab itu baik itu sebab al-madiyah, yaitu yang sifatnya materi, waruhiyah, dan sifatnya spiritual, kesemangatan, ya. Summa yu'alak amro najahihi, kemudian gantungkan, ya, urusan keberhasilannya itu ala rabbihi, kepada Tuhannya. Wa yanutu palahahu pauzatan bimasyiati maulahu, maka dia akan mendapatkan apa yang dikehendaki, kemenangan, ya, keberhasilannya dengan kehendak Allah. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan segala sebab-sebab untuk mendapatkan keberhasilan itu. Bukan hanya sekedar penyerahan diri. Nah, di sini nanti ada lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Ada sebuah ketawakalan kepada Allah, tapi tawakalnya dengan menghadirkan sebab. Wa misalun ahor faqad nadrob la waqad faqadin tadara sallallahu alaihi wasallam amra rabbih. Beliau pernah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala fil hijrati, dalam hijrah. Meskipun para sahabat sudah berangkat, beliau nunggu dulu ada perintah dari Allah ilal Madinah ba'da an hajaro ilaiha jullu ashabi, sebagian sahabatnya, ya. Kemudian waja'ahul idnu minallahi ta'ala, lalu kemudian datang izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Bil hijrah pamahiyya at-tartibatul lati ittakhadaha Rasulullah li hijrati, maka inilah diantaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadirkan sebab-sebab sebelum dia berhijrah. Apa itu? Yang pertama, ihdaru rafiqi min hairati rupako. Beliau menghadirkan salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat yang terbaik. Siapa yang dipanggil? Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Jadi ketika berhijrah beliau hadirkan sahabatnya. Ihdaru rafiqi min hairati rupako ala huwa sahibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Liyashabahu fi tariqihi ila dari hijratihi, untuk menyertainya dalam berhijrah, tidak pergi sendirian, ya. Tidak pergi sendirian beliau, tapi beliau panggil hijrah. Wahai Abu Bakar, temani aku akan hijrah. Ini adalah salah satu contoh menghadirkan sebab. Yang kedua apa? I'dadu zadis safar, ya, min ta'amin wasyarabin. Beliau menyiapkan, tidak asal berangkat, menyiapkan perbekalan, ya. I'dadu zadis safar, perbekalan dalam perjalanan, min ta'amin wasarobin, dari makanan, minuman, ya. Robatathu Asma bintu Abi Bakar, yang diikatkan oleh putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Binitokiha hatta lakubat bidatit natokin, ya. Jadi diantaranya itu menyiapkan makanan sampai diikatkan, ada 2 ikatan makanan untuk perbekalan kepada Abu. Yang ketiga, i'dadu rohilatin mumtaza, menyiapkan kendaraan hewan tumpangan yang bagus, yang mumtaza, ya, yang spesial, lirukub alaiha fi hadas safar asyak at-tawil, di mana perjalanannya panjang. Ya kan itulah bahana Rasulullah adalah pribadi. Beliau adalah manusia, tapi beliau melakukan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tidak karena Nabi, udahlah tawakal kepada Allah, aku kan Nabi, maksum, dijaga, dipelihara. Tidak seperti itu. Ada
usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Hadirkan Abu Bakar untuk menyertainya. Kalau memang Rasulullah misalkan udah dimaksum, udah dijaga, udah pergi aja sendiri misalnya. Atau Rasulullah nanti juga ada yang ngasih makan di jalan, tidak mesti begitu, tapi dikasih ada, disiapkan perbekalannya. Sampai kepada kendaraannya, disiapkan juga kendaraan. Sama Bapak dan Ibu ketika melakukan mau perjalanan kan seperti itu. Cari teman-teman yang ini, kemudian juga siapkan makanan perbekalan supaya tidak kelaparan di jalan. Kemudian siapkan juga kendaraannya, cek mesinnya, cek ini. Nah, itu adalah bagian daripada kita bertawakal kepada Allah, mendahulukan dulu sebabnya. Robi'an yang keempat, ihdaru haritin jugrofi. Nah, yaitu orang penunjuk jalan. Kalau sekarang navigator gitu ya. Ya Rasulullah kalau sekarang ada Google Map, tapi Google Map juga tidak, ya itu adalah ikhtiar ya. Meskipun dengan teknologi, kalau dulu kan dengan orang. Bagaimana? Beliau juga sama menyiapkan menghadirkan kharij ya. Huraid yaitu jugrofi alim bimasalikit thoriq durubiha alwa'irah liyakuna dalilan wahadian, untuk menjadi penunjuk ya fi hadhihi rihlah as-sobah yang sulit. Karena kan antara Mekah ke Madinah itu perjalanan yang cukup panjang. Bapak dan Ibu yang kita berangkat, ya kalau sekarang ada kereta cepat ya. Dulu kan belum ada kereta cepat. Pakai kendaraan, pakai bis aja dari Mekah ke Madinah berapa jam perjalanan. Ini dulu zaman Rasulullah tidak ada, maka yang ada adalah unta. Itu pun mungkin jalan-jalanannya terjal, maka dibutuhkan penunjuk jalan. Mana jalan, jangan sampai kebablasan, jangan sampai salah jalan gitu. Jangan seperti orang-orang Sunda, orang kerek apal ihdinas siratal mustaqim, datang ke Arab, ilaina syekh ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Oh ya. Nah, itulah diantaranya Bapak dan Ibu sekalian yang sedikit satu lagi ya, lamma talabahul musyrikuna sebentar. Walamma aroda ayahruja min baitihi alladhi tokoh. Nah, ini singkatnya saja, bahwa kemudian setelah itu beliau nyiapkan juga di rumah. Di rumah itu dipanggil Sayyidina Ali untuk tidur menggantikan beliau, karena ketika mau hijrah itu kan sudah ada kesepakatan akan dibunuh Rasulullah, maka digantikan Sayyidina Ali. Itu pun adalah bagian sebab untuk keberhasilan Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya ada ulasan bagaimana kita bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, in ahsan kalami faminallah wa in asafa min nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.